والاستفادة والنفع والانتفاع نودي ثبتك الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم الأرواح أولياء الصلحاء هذه البلدة محمد بن عبد الله حدر الشيخ بكر بن سالم ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة مغفرة والجنة ويختم لنا ولكم سنة في خير وتوفى عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. Alhamdulillah, setelah kita tutup sementara karena bulan Ramadan, Allah pertemukan kita dalam majelis yang sama ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur semuanya dalam ridha Allah, dalam taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara kita yang mungkin sudah meninggalkan dunia ini mendahulu kita, mudah-mudahan Allah ampuni mereka semuanya. Allah terima semua amal kebaikannya. Amin Allahumma. Yang jelas umur ini modal, Pak. Modal kita untuk dapat keuntungan berupa pahala daripada Allah Subhanahu. Kalau orang panjang umurnya tapi pahalanya dikit, itu berarti sama dengan orang bekerja modal besar dapat untung dikit. Apalagi panjang umurnya kok dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang modalnya banyak kemudian bangkrut. Karena itu orang yang beruntung itu adalah orang yang panjang umur kemudian ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu. Inna sa'adata kullas sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Sesungguhnya keberuntungan yang besar itu adalah orang panjang umur kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana orang bisa menjadi taat? Gimana manusia itu bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu? Contoh. Di subuh pada hari ini, Masya Allah, banyak orang yang dari jauh-jauh datang untuk menghadiri majlis, datang untuk menghadiri majlis taklim ini, pengajian rutin ini. Tapi ada yang dekat nggak hadir, ada yang dekat nggak hadir, yang jauh hadir. Tahu nggak apa sebabnya? Karena yang jauh tadi itu dapat taufik dari Allah. Yang dekat belum tentu dapat bagian taufik. Apa itu taufik? Taufik bukan Ustaz Taufik. Taufik yaitu khalqu qudratin ala fi'lit ta'ah.
Allah menciptakan kemampuan manusia untuk bisa melakukan taat kepada Allah. Subhanallah. Ada orang rumahnya dekat masjid, 4 langkah sampai ke masjid. Dengar suara adzan dengan jelas, hayya 'alas shalah. Lihat bal-balan. Wow. Tapi ada orang jauh, kadang-kadang buta, berangkat ke masjid. Yang dekat enggak dapat taufik, yang jauh dapat taufik. Yang dekat tidak dapat kemampuan untuk melaksanakan taat, yang jauh mendapatkan kemampuan bisa melaksanakan taat. Subhanallah. Karena itu bersyukur sampai dapat taufik nih. Bersyukur menjadi orang yang bisa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mohon, minta supaya dikasih kemampuan setiap taatnya melaksanakan taat. Kemudian ayo kita ini menghitung, muhasabah, koreksi. Selama setahun yang lalu apa yang udah kita lakukan ya? Qurannya berapa kali hatam ya? Sholatnya bolong-bolongnya berapa kali ya? Ilmunya seberapa banyak tambahnya ya? Dihitung. Kemudian yang berikutnya diniati, jangan sampai kurang dong. Pas-pasan aja jangan, harus tambah meningkat. Pilih mana Pak? Untung 100.000 sama 1 juta. Pilih mana sampean? 1 juta Beb. Cerdas. 1 juta sama 5 juta, pilih mana? 5 juta. Wah, sampean betul-betul waras. Tapi kalau ibadah kepada Allah, pilih mana pahala dikit sama yang banyak? Pilih mana kamu tadi itu? Pahala 1 derajat sama 27 derajat. Salat sendiri berapa derajat? Salat berjamaah berapa derajat? Sama-sama salat subuhnya 2 rakaat sendiri sama berjamaah. Beda apa enggak beda? Yang sendiri berapa derajat? 1 derajat. Yang berjamaah berapa derajat? 27 derajat. Kok sholatnya sendiri? Kok enggak sholat berjamaah? Paham nih ya? Kok enggak berjamaah? Pilih mana 1 juta sama 27 juta? Wong sungi walaupun enggak belajar, walaupun enggak lulus SD, bisa ngitung 27 juta Beb. Sholatnya pilih mana? 1 derajat, 2 derajat, 1 derajat Beb. Cerdas sama duit, goblok sama pahala. Karena itu ibu-ibu yang Anda berangkat dari rumah pagi-pagi, bawa rukuh, sholat berjamaah. Kalau enggak di rumah, sholatnya juga berjamaah. Kalau enggak berangkat ke sini, bawa rukuh, sholatnya ikut berjamaah. Masya Allah, nikmat jadinya, dapat pahala terus. Apalagi teruskan dengan majlis ilmu. Ya, ini majlis ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, pahalanya gede. Nabi pernah menggambarkan huduru majlisi ilmin, menghadiri majlis ilmu saatan, sesaat, sebentar maksudnya, afdal, lebih gede pahalanya, lebih utama itu lebih banyak pahalanya, min antusalliya alfa rak'ah, daripada kamu sholat 1000 rakaat sunat. Mampu sampean sholat rakaat sunat 1000 rakaat?
Bu, mampu sampean? Enggak mungkin. Cukup sholat 1000 rakaat? Enggak. Wa ta'uda alfa marid, ditambah pahala menjenguk nyambangi orang sakit 1000 orang sakit. Keliling berapa rumah sakit sampean? Cukup dengan segitu? Enggak, ditambahi wa tusyyi'a alfa jenazah, kamu ngubur 1000 mayit. Berapa bulan kira-kira? Kira-kira kalau sampean hitung, kalau ngubur mayit 1 bulan berapa orang? Paling 20, Bib. 20 orang itu kalau banyak yang mati. Sampean sekarang ini kalau niatnya ikhlas dari rumah berangkat ke tempat sini menghadiri ilmu, dapat pahala sama dengan, bukan sama, lebih banyak daripada sholat 1000 rakaat sunnah, ditambah menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, ditambah mengubur 1000 mayit. Luar biasa, alhamdulillah. Tapi berangkatnya yang berangkat bersama, bersemangat. Jangan berangkat ke sini ngantuk. Ya Rabbana, melek. Niat belajar ilmu. Gimana ciri-ciri orang niat cari ilmu? Bapak-bapak, kalau sampean berburu, tahu berburu enggak? Apa bahasa coba berburu? Ya berburu ya. Sampean berburu kijangkah, kancilkah, apa aja kamu berburu, atau kalau perlu berburu burung, dapat ditangkap. Gimana caranya sampean? Masukkan kurungan kalau burung. Kalau kijangnya atau kambingnya diikat. Kenapa? Supaya enggak lari. Paham enggak? Berburu dapat burung, wah naik turun itu dapat burung, wah dapat, dilepas. Waras apa enggak waras? Waras apa enggak waras, Bu? Dapat, wah dikejar naik, jatuh bangun sampai dapat kambingnya, wah dapat saya, dilepas. Cibongol temen wong iki. Susah payah dia cari-cari, kejar-kejar, dapat, ada di tangan, dilepas. Berangkat dari rumah menghadiri majelis ilmu, alhamdulillah, dapat ilmu ada di sini. Enggak diikat ilmunya. Gimana ngikatnya? Dicatat. Dapat ilmu. Mantuk. Enggak dicatat. Keluar ngomong-ngomong Habib lali aku. Waras apa enggak waras? Waras apa enggak waras? Dicatat. Paham ya? Kalau sampean dapat buruan kambing, cara untuk supaya enggak lepas kambingnya diikat. Kalau sampean dapat buruan ayam, burung, cara supaya enggak lepas dari kamu, dimasukkan kurungan, dimasukkan sangkar. Kalau sampean dapat ilmu cara supaya enggak lepas dari kamu, dicatat. Wa minal ghabawati antasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiki tariqah. Bodoh sekali kalau orang sudah mendapat buruannya, kemudian sudah dia dapat, tapi dilepaskan begitu saja. Karena itu saudara, yang serius, catatan po. Pokoknya yang kini tak enggak bawa pulpen kertas, enggak bawa rokok. Ya Rabbana tarafna dus, langsung kaya kobongan nun.
asep tok. Catet. Lah, nanti sama dengan sampean dapat buruan kambing ada di rumah, bisa dibuat sate, bisa dibuat gulai. Begitu juga dapat hadis, dapat keterangan ayat dicatat sampai ada di rumah, dinikmati, disampaikan kepada anak-anaknya, dinikmati, disampaikan sama keluarganya. Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Qul huwallahu ahad itu adalah sebanding dengan sepertiga Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa saudara? Kenapa Qul huwallahu ahad ini sebanding dengan sepertiga Quran? Karena Al-Quran ini kalau dibagi ada 3 bagian. Pertama, Al-Quran itu menerangkan masalah hukum-hukum Islam. Yang zina tuh kalau dia tadi itu belum kawin, dicambuk 100 cambukan. Fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Yang nyuri itu dipotong tangannya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Oh, kalau perempuan haid itu tidak boleh dijamah. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Oh, warisan, oh itu. Ini masalah hukum. Di Al-Quran ada keterangan masalah hukum-hukum syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu menerangkan tentang sejarah. Sejarahnya Nabi Adam, sejarahnya Nabi Musa, sejarahnya Nabi Yusuf, sejarahnya Nabi Ibrahim, sejarahnya Nabi Isa, sejarahnya Ashabul Kahfi, sejarahnya Siti Maryam, wah diterangkan sejarah. Ini bagian kedua. Bagian yang ketiga, masalah tauhid. Bagaimana ajaran mengesahkan Allah, bagaimana takwa kepada Allah. Karena itu Qul huwallahu ahad dikatakan sepertiga Al-Quran, karena Al-Quran itu ada 3 bagian: cerita, hukum, dan tauhid. Isinya Qul huwallahu ahad semuanya tauhid. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam riwayat di dalam kitab Fathul Bari diterangkan begitu saudara. Memang bagiannya Al-Quran ada 3 macam. Karena itu Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Quran. Apakah tidak mampu kamu tadi itu satu malam bisa membaca sepertiga Quran? Lu, sepertiga Quran berapa juz? Mikir sahabat, siapa yang mampu? Maka Nabi menyatakan, man qara'a Allahul wahidus samad. Siapa yang baca Quran yaitu suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, faqad qara'a thulutsal Quran, berarti sudah dia membaca sepertiga bagian Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyaallah. Hafal enggak Qul huwallahu ahad? Hafal enggak?
Orang membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad nih, kalau senang baca itu maka dicintai sama Allah. Masya Allah. Dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki dalam peperangan Sariyah. Peperangan itu dibagi dua, ada yang disebut ghazwa, peperangan yang Nabi hadir dalam peperangan itu, artinya beliau mimpin peperangan itu. Ada peperangan Nabi ngutus pasukan, ayo berangkat kamu, serang dia. Itu namanya Sariyah. Ini peperangan Nabi nggak hadir, Nabi merintahkan seseorang untuk menghadiri peperangan. Orang ini setiap sholat setelah baca surat Fatihah, baca surat, setelah itu baca Qul Huwallahu Ahad. Rakaat pertama setelah Fatihah surat Qul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua setelah Fatihah surat Qul Huwallahu Ahad. Akhirnya yang jadi makmum kesel, Qul Huwallahu Ahad tok ini. Rupanya bodong sampai wong kraton iki. Ketika pulang cerita disampaikan sama Nabi, ya Rasulullah, model orang itu ya Rasul. Kenapa? Terus Qul Huwallahu Ahad. Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba kamu tanya sama dia. Kenapa dia melakukan itu? Kok sering baca Qul Huwallahu Ahad? Faqala li anna sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Orang itu mengatakan, aku itu senang Qul Huwallahu Ahad, bukan enggak apa surat yang lainnya. Aku senang baca itu karena di dalamnya banyak sifat-sifat Allah. Karena di situ ada banyak sifat-sifat Allah. Kemudian Nabi menyerahkan akhirul Allah, kasih kabar dia. Iya ya Rasulullah, tak tanyai kata dia, aku senang baca surat Al-Ahad, surat Al-Ikhlas, karena menjadi sifat Allah. Karena ini kasih kabar dia, memang Allah cinta sama dia. Habib riwayat Bukhari. Nah ini sekaligus mengajarkan kepada kita. Kalau ada orang melakukan sesuatu itu, jangan langsung divonis. Nabi gak melakukan, haram, bid'ah, masuk neraka. Jangan. Tanya, kenapa kamu melakukan itu? Ternyata positif. Aku semua baca Allah, karena di situ ada sifat Rahman, sifat Allah. Bagaimana Nabi menyatakan? Walaupun Nabi sholatnya kan gitu, baca surat, enggak lagi Allah. Tapi orang ini baca surat Allah, baca surat Allah, kan enggak sama dengan orang ini. Karena itu sahabat bingung. Tapi bagaimana jawaban Nabi? Kamu bid'ah karena enggak sama dengan aku. Enggak. Tapi ada yang dikatakan kasih kabar karena alasannya begitu, Allah cinta kepada kamu. Gitu. Kenapa kamu sholawat terus? Tanya. Aku cinta sama Allah. Apa alasannya bid'ah? Kenapa kamu baca itu terus? Kenapa kamu tadi itu baca kitab ini terus? Kenapa? Tanya dulu mas. Tanya dulu. Kecuali kenapa kamu tadi itu baca sholawat? Saya nyembah Muhammad. Benar. Karena itu jangan kamu menghubungi seseorang sebelum tanya. Klarifikasi. Ketika kamu menghubungi seseorang sebelum kamu bertanya, berarti dasar kamu bukan ilmunya, berarti dasar kamu suruh. Berdosa kamu. Di sini juga bukti di zamannya Nabi ada beberapa orang berbuat yang tidak dikatakan sama Nabi.
yang penting positif. Nih, orang baca Qul Ahad setiap suratnya. Setelah baca surat Qul Ahad, setiap baca surat Qul Ahad. Tidak dilakukan sama Nabi, tapi positif kata beliau. Hadis Nabi ketika Mi'raj sebelum masuk surga kedengaran suaranya sendalnya si Bilal, mungkin dari Kelompen atau dari bagaimana. Jadi kalau Bilal jalan itu orang semuanya paham, nih Bilal lagi jalan ini, klotak gitu mungkin ya. Nabi ketika sampai ada di dunia ini ketemu Bilal, tanya, Bilal, kamu ngamalkan apa sih? Kok aku ngelihat aku sebelum masuk surga kedengaran suara sendalnya kamu, Bilal? Bilal kata, enggak ada ya Rasul, cuma aku setiap batal wudu langsung wudu dan sholat 2 rakaat ya Rasul. Kata Nabi, teruskan, amalan itu bagus. Teruskan, amalan itu bagus. Subhanallah. Hah? Yang lainnya enggak begitu, tapi Bilal setiap batal wudu. Kemudian ditambahi sama Bilal salat 2 rakaat sunnatul wudu. Tuh lihat. Sebelumnya enggak ada yang melakukan itu, tapi karena itu perbuatan Bilal akhirnya jadi sunnah dan Nabi mengiyai. Subhanallah, indah. Bilal, ada apa yang di sholat itu? Enggak benar ini, aku enggak melakukan kok, belum ada ajarannya, enggak boleh. Masukin neraka nanti. Mau sholat maupun rokok. Paham nih ya? Pernah juga Nabi SAW dalam hadis sahih juga tuh. Setelah salam sholat negor, siapa nak tadi waktu i'tidal dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Satu orang mengatakan, aku ya Rasulullah. Itu bacaan dia baca. Belum diajarkan itu sama Nabi. Dia baca sendiri itu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Orang ini kaget. Kenapa ya Rasul? Enggak, aku lihat tadi malaikat kok banyak yang nyatet pahalanya kamu. Karena itu Mas, orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, kamu tanya dulu. Yang kamu maksud apa bacaan itu? Kenapa kamu baca itu? Begitu. Kalau ketemu di situ jelek, kalau ketemu di situ salah, baru kamu menyatakan nggak boleh. Yang benar itu begini. Begitu inti ilmiah. Menurut saya, menurut konsopo. Bagi saya, bagiin dewi. Jangan begitu kalau Anda menghukum. Cik kecem teman sama orang Islam. Paham nih ya? Ada orang nggak zina, kamu katakan berarti kamu berzina. Dosa itu menuduh. Ada orang nggak mabuk, dibilang berarti kamu minum khamr. Dosa. Dan yang paling besar adalah kamu menuduh berarti kamu syirik. Ini tuduhan yang sangat dolim nih. Tuduhan yang sangat tidak benar. Paham ya? Nah, karena itu jangan begitu sama muslim. Ayo kita duduk, kita bahas secara ilmiah. Baik. Membaca surat Al-Fatihah menjadi sebab manusia tadi itu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat yang selalu membaca surat Al-Fatihah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kamu cinta kepada membaca surat Al-Fatihah itu adalah menjadi sebab kamu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, pernah Nabi SAW mendengar seseorang baca surat Qul Huwallahu Ahad. Maka Nabi menyatakan wajabat, pasti. Maka ditanya, "Wama wajabat?" Apa ya Rasulullah? Kok pasti? Wajabat al-jannah, pasti dia dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Karena itu kalau baca surat Al-Fatihah, ojo ambil malas. Yang serius, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diresapi sehingga surat Al-Fatihah menjadi saksi bagi kamu mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi sebab kamu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan, nih penting itu diamalkan. Beliau berkata begini, man qara'a kulla yaumin mi'atai marra qul huwallahu ahad, muhiya anhu dhunubu khamsina sanah illa yakun alaihi dain. Siapa orang yang dia tadi itu membaca qul huwallahu ahad setiap hari 200 kali, berapa kali? 200 kali, dosa 50 tahun insyaallah diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, kecuali dosa utang. Hadis riwayat Tirmidzi. Utang sama orang, qul huwallahu ahad, insyaallah sampai pedot tilatmu. Enggak bisa kecuali harus bayar. Nabi juga berkata, man arada an yanama ala firasyi fanama ala yamini thumma qara qul huwallahu ahad mi'ata marrah fa in kana yaumul qiyamah yaqul lahu rabb ya abdi udkhul ala yaminikal jannah. Hadis riwayat Tirmidzi. Siapa orang mau tidur, dia sambil berbahan tidur sambil baca qul huwallahu ahad 100 kali, maka nanti di hari kiamat Allah akan berkata, hambaku, masuk ke bagian dari arah kanan ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan namu tadi itu tidur ambil ngelongon film India. Tur lo mati. Kumpul habis apa kan? Qul huwallahu ahad Allahu samad sampai tasbihan. Kalau perlu sebelum tutup tidur, ya Allah. Jadi kamu mengakhiri kehidupan kamu tidur dalam keadaan ingat zikir kepada Allah. Hebat. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah diterangkan, kalau Jumat berangkat ke masjid jangan terlalu mepet dengan komat. Berangkat ke masjid, sholat 4 rakaat, setelah Fatihah yang pertama baca qul huwallahu ahad 50 kali. Kedua juga begitu, setelah Fatihah 50 kali. Ketiga juga begitu, setelah Fatihah 50 kali.
Keempat, rakaat keempat juga begitu setelah Fatihah 50 kali. Boleh satu salam, boleh dua salam. Apa faedahnya? Diterangkan di situ, lam yamut hatta yara maq'adahu jannah aw yura lahu. Orang itu enggak mati sehingga dia bisa melihat tempatnya di surga terlebih dahulu, atau akan Allah perlihatkan tempatnya di surga. Pertama, insyaallah sebab menjadi dia penghuni surga. Kedua, meringankan sakarat mautnya. Kenapa? Dia ketika sakit ketok surga. Loh, ditunggu bidadari, "Mas, ayo sini." Ya, enteng masuk surga. Artinya nggak terasa dalam sakarat mautnya. Kelihatan indahnya surga, kenikmatan surga, ringan sakarat mautnya. Karena itu ada yang mati senyum. Kenapa? Merasakan entar lagi masuk surga. Istiqomah begitu. Istiqomah. Karena itu jangan ditinggalkan qul huwallahu ahad ya. Setiap saatnya baca qul huwallahu ahad. Nah, kemudian Jumat lakukan buat wiridan setiap hari 200 rakaat sebelum tidur, baca qul huwallahu ahad sampai ketiduran. Begitu umat Islam ya, sehingga Anda betul-betul menjadi orang yang mengimani tauhid dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang muwaffaq, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, menjadi orang yang bisa menggunakan umur-umurnya untuk meningkatkan takwa dan taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah menganugerahkan kepada kita iman dan tauhid, Allah akan takdir kita pertahankan sampai akhir hayat kita, mati mengimani la ilaha illallah dan mentauhidkan Allah. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia banyak di sini: Haji Asy'ari Muhammad Shadiq, Bapak Dwi Sulismo Rasuha, Bapak Lutfi, Bapak Baharun, Haji Syarqawi, Haji Syarqawi, Haji Hamzah Abdullah Muhammad Al-Maghribi, yang sakit Abdul Rahim, Ummi Kulthum, Ruqayyah, yang punya hajat, yang hamil, anak yang baru lahir. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah ampuni semua dosanya, Allah terima semua amal kebaikannya, kuburannya jadikan kebunan surga. Yang sakit demikian juga semua keluarga kita yang meninggal dunia, yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan zahir batin, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit lahir dan batin. Dan yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya, kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang hamil mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan selamat, anak yang akan dilahirkan maupun anak yang baru lahir. Mudah-mudahan dan seluruh anak-anak kita menjadi orang yang manfaat dunia sampai akhirat. Ala hadiniyakum yang salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.